Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Yusuf, mahasiswa Psikologi Islam IAIN Kediri semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang candu sosial media mempengaruhi helping behavior untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Psikologi Sosial yang diampu oleh Ibu Vidya Astuti, SPSI MPSI. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian kecanduan media sosial. Kecanduan media sosial merupakan istilah yang biasanya digunakan untuk merujuk kepada seseorang yang menghabiskan terlalu banyak waktu untuk digunakan di bidang media sosial seperti Facebook, Twitter, Line, WA, dan Instagram. Menurut beberapa ahli, salah satunya adalah Popper, mengemukakan bahwa kecanduan merupakan perilaku ketergantungan pada suatu hal yang disenangi. Dan kecanduan media sosial menurut Popper adalah perangkat aplikasi dan jaringan internet yang memudahkan penggunanya, tetapi menghabiskan waktu yang sangat banyak dan tidak mampu mengontrol penggunanya. Dan seseorang yang kecanduan maka terhukum apabila tidak memenuhi hasratnya. Setelah kita membahas pengertian tentang kecanduan media sosial, sekarang kita akan membahas tentang penyebab kecanduan media sosial. Yang pertama adalah respon biokimia otak. Dalam beberapa kasus kecanduan, muncul sebuah perasaan nikmat saat mereka terkoneksi dan dapat berselancar di dunia maya. Perasaan senang atau nikmat tersebut kemungkinan besar terkait dengan hormon endorfin yang dikeluarkan oleh hipotalamus otak. Yang kedua adalah internet sebagai sarana melarikan diri. Tidak sedikit orang-orang menganggap forum-forum atau jaringan sosial sebagai sarana untuk relaksasi. Dan yang ketiga adalah masalah pribadi. Bagi beberapa orang, masalah-masalah tersebut justru membuat hidup mereka lebih bermakna. Namun, berbeda dengan calon pecandu internet, masalah-masalah yang muncul tiada henti sering membuat mereka membutuhkan sesuatu untuk menyandar diri, dan internet adalah salah satunya. Sekarang kita lanjut ke bahasan selanjutnya, yaitu dampak secara signifikan yang ditimbulkan dari kecanduan sosial media. Yang pertama adalah gangguan tidur. Mengakses media sosial di saat waktu luang merupakan hal yang lazim. Namun, untuk yang sudah kecanduan mungkin sampai 24 jam. Kebiasaan ini akan berdampak buruk bagi kesehatan dan bisa menimbulkan insomnia. Yang kedua adalah gangguan mata. Terlalu lama dan sering mengakses sosial media bisa memberikan efek buruk terhadap indera penglihatan, sehingga menimbulkan penyakit yang bisa merusak mata. Yang ketiga adalah depresi dan cemas. Lewat media sosial, seorang akan menunjukkan sisi hidup mereka. Berbagai kondisi yang dilihat di media sosial bisa saja menimbulkan rasa depresi, cemas, dan gelisah. Terutama bagi pecandu di media sosial, akhirnya akan menimbulkan emosi yang tidak stabil. Lalu, bagaimana cara kita mengurangi kecanduan sosial media? Kita bisa melakukannya dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu membatasi penggunaannya. Membatasi penggunaan merupakan salah satu cara yang ampuh untuk menghindari diri dari kecanduan sosial media. Ketika kita sudah terbiasa membatasi waktu, pada akhirnya kita bisa mengatur diri sendiri untuk tidak ketergantungan. Yang kedua yaitu mencari kegiatan yang lebih bermanfaat. Semakin kita sibuk menghabiskan waktu untuk kegiatan yang bermanfaat, maka semakin tak ada waktu untuk terpaku pada media sosial. Sebagai pilihan kita bisa mengalihkan ke olahraga atau hal-hal yang bermanfaat lainnya. Dan yang ketiga, kita bisa mematikan notifikasi. Ini merupakan salah satu cara yang ampuh yang dapat dilakukan dengan mematikan notifikasi kita. Kita tidak akan tergantung pada informasi yang baru yang muncul di media sosial. Dampaknya adalah lebih fokus mengerjakan tugas atau hal lainnya yang sedang dikerjakan. Ada 3 tips yang dapat melawan kecanduan sosial media yang saya dapat dari Aji Susanto Putro. Yang pertama yaitu meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan diri sendiri. Misalnya, dalam suatu hari kita luangkan waktu 20-30 menit dengan tidak membuka sosial media, hanya duduk diam untuk menemui diri sendiri atau berinteraksi dengan diri sendiri. Lalu yang kedua yaitu mengurangi interaksi dengan orang lain.
Yang dilakukan pertama yaitu membatasi bersosial media. Misalnya, setelah jam 8 pagi saya baru buka sosial media. Sebelumnya, saya harus mengendalikan diri untuk tidak membuka handphone. Atau di jam 8 malam sudah tidak memegang handphone untuk mengurangi interaksi dengan orang lain di sosial media. Dan yang ketiga yaitu menjaga perhatian saya hanya untuk hal-hal yang penting. Jadi, pada poin yang ketiga ini hanya menggunakan daya perhatian itu untuk hal-hal yang penting dan bermanfaat. Pada poin yang ketiga ini sangat bisa untuk kita melawan kecanduan media sosial, apalagi bagi kita yang sudah terkena kecanduan sosial media. Kecanduan media sosial tersebut sangat mempengaruhi helping behavior. Apa itu helping behavior? Helping behavior atau perilaku menolong dapat didefinisikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk menguntungkan orang lain atau kelompok. Jika seseorang mengalami kecanduan sosial media, maka ia akan menghabiskan hampir 24 jam waktunya hanya untuk bermain gadget dan dia tidak akan berinteraksi dengan orang lain di dunia luar. Jika hal ini terjadi, maka perilaku menolong atau helping behavior ini tidak akan terjadi. Mungkin itu tadi yang bisa saya jelaskan mengenai candu sosial media mempengaruhi helping behavior. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.